Oke, kenalin, namaku Rizky Amelia. Di part 1 aku udah cerita tentang identitas aku. Sekarang part 2 aku mau cerita tentang pengalaman horor aku lagi. Pengalaman horor aku ini banyak dialami di sebuah rumah, di sebuah bangunan lantai 2. Itu rumah saudaraku di kawasan Jakarta. Jadi hari itu aku nginep di rumah saudaraku. Mungkin umur aku waktu itu sekitar kelas 3 SD atau 4 SD mungkin. Dan kejadian itu tepat malam hari sekitar jam 2 larut malam. Saat itu aku ada di lantai dasar rumah tersebut. Lantai dasar rumah itu ada 4 kamar, dan lantai 2-nya itu ada 2 kamar. Tapi 2 kamar di lantai 2, yang satu itu dijadikan gudang dan satunya kamar pembantu. Tapi itu dulu. Jadi kamar di atas itu kosong, hanya diisi oleh gudang. Dan hawanya itu kalau di atas panas karena ada mesin cuci dan kayak tempat ngeletakin barang-barang yang udah gak kepake. Malam itu semua orang di rumah itu udah tidur, dan aku itu orangnya hausan kalau malam, jadi gampang dehidrasi. Malam itu aku lupa untuk ngambil air dan ngeletakin di samping kasur tidur aku. Jadi aku harus ke dapur untuk ngambil air di kulkas. Saking dehidrasinya, aku sampai lupa kalau misalnya itu tepat jam 2 larut malam dan keadaan sunyi, lampu mati. Arah pandangan mataku entah kenapa selalu ke arah tangga. Tangga itu dilapisi karpet merah menuju lantai 2. Aku langsung pergi ke dapur untuk ambil air di kulkas, dan dapur itu langsung berhadapan sama tangga dengan karpet merah tersebut. Entah kenapa pas aku buka kulkas itu kayak ada yang niup, kayak ada angin berhembus gitu di tengkuk leher aku, dan hawanya itu dingin. Aku mikir kayak mungkin AC, soalnya pintu kamarnya kan semua kamar di rumah saudaraku itu pakai AC, dan kamar aku kebetulan lagi kebuka. Mungkin AC, tapi kayak nggak mungkin karena dapur sama kamar aku itu agak jauh, dan aku kayak udah khawatir gitu, keringet dingin, ini kenapa gitu. Karena aku pernah ngalamin kejadian horor juga, jadi aku langsung kayak peka gitu sama lingkungannya, dan hawanya tiba-tiba bener-bener jadi gak enak, kayak panas, terus buat aku keringetan, dan padahal tadi tuh biasa aja gitu. Dan gak lama setelah itu aku dengar suara-suara aneh. Ini seperti suara sepatu. Ini tuh kayak suara sepatu gitu turun dari lantai 2 menuju lantai dasar. Tapi kalau misal dipikir-pikir, siapa yang mau turun dari lantai dasar? Siapa yang mau turun dari lantai 2? Sedangkan di lantai 2 itu gak ada orang sama sekali. Dan sepatu itu sepatu hak tinggi kalau misalnya didengar secara jelas. Arah mataku masih ke kulkas, dan aku masih megang botol yang aku isi
yang aku mau minum airnya, dan aku masih megang tutupnya, belum sempat minum karena firasat aku udah bener-bener gak enak, kayak ada yang nyuruh aku untuk lari, tapi aku penasaran aku lebih besar daripada aku lari. Aku tuh penasaran, dan gak lama sepatu itu turun dengan bunyi tak tuk di karpet merah itu. Aku nggak tahu angin apa yang buat aku dengan percaya dirinya, dengan beraninya nengok ke arah tangga. Dan pas aku ngeliat arah tangga, ada sepatu merah hampir menuju lantai dasar. Sepatu merah itu tinggi, tapi setahu aku saudaraku itu nggak punya hak, maksudnya dia nggak suka pakai hak tinggi. Jadi aku kayak berpikir, ini sepatu siapa, tapi kenapa tadi bunyi? Pas di pikiran aku kayak melesat, kenapa tadi bunyi? Sepatu itu tiba-tiba turun. Mendadak aku lemes banget, tapi mataku tuh kayak kebuka gitu, penasaran. Dan aku kaku, gak bisa lari sama sekali. Dia jalan perlahan turun satu persatu. Semakin aku sadar, dia makin kencang. Sepatu ini tanpa kaki, tanpa badan, dan aku nggak tahu lagi mana ada sepatu tanpa kaki dan tanpa badan bergerak sendiri. Gak lama setelah itu aku benar-benar shock banget ngelihatnya, karena itu benar-benar horor menurut aku. Dan sepatu merah itu mungkin masih ada di ingatan aku dengan jelas, karena dia tanpa kaki dan tanpa badan sama sekali. Keesokan harinya aku tanya sama saudaraku apa dia punya sepatu merah, dan dia nanya, nggak ada. Emang kenapa? Nggak apa-apa, kataku. Aku nggak berani untuk ngomong apa-apa, dan aku sadar kalau misalnya aku lihat itu bukan sepatu biasa. Dan pas dicek ke atas, nggak ada sepatu merah. Sampai sekarang, sampai aku dewasa, aku suka nanya, itu sepatu siapa sebenarnya yang turun dari tangga? Apa maksudnya? Kayak gitu. Dan setelah kejadian itu, aku kayak masih shock gitu di rumah saudaraku. Tapi karena aku nginep dalam jangka waktu lama, jadi aku lama-lama lupa. Dan akhirnya setelah 5 hari setelah kejadian itu, ada acara tahlilan gitu di rumah saudaraku. Tapi seingat aku kayaknya bukan tahlilan, mungkin arisan keluarga kayaknya ya, arisan keluarga. Ya, hari itu arisan keluarga, dan anak-anak kecil disuruh main ke atas ke lantai 2. Jadi kamar 1 kan gudang yang paling ujung, tapi pintunya selalu kebuka. Dan kamar 1 lagi itu kosong, bekas kamar pembantu, tapi tetap rapi. Jadi kita disuruh main ke atas, anak kecil takut ganggu gitu kan. Jadi kita ke atas dari siang sampai sekitar jam 10 pagi itu kita main terus di atas, terus nonton TV, have fun. Tapi emang gak ada ngerasain kejanggalan atau apa. Dan gak lama setelah itu hari udah menjelang maghrib, dan kita disuruh turun ke bawah untuk melaksanain sholat maghrib, dan setelah itu baru makan malam. Karena posisinya di situ aku yang paling tua, jadi adik-adik sepupu aku suruh duluan. Jadi aku rapiin dulu mainan-mainan mereka yang di atas. Pas aku suruh mereka duluan, aku tinggal sendiri. Dan seperti yang aku cerita tadi, pintu gudang itu selalu kebuka tanpa ditutup sama sekali. Dan hari sudah menjelang maghrib, jadi aku langsung bergegas untuk turun ke bawah. Aku gak nulis sama sekali ke arah gudang, padahal pintu itu benar-benar berdampingan. Pintu keluar kamar pembantu itu sama gudang itu benar-benar berdampingan. Dan aku langsung bergegas turun ke bawah gitu kan. Tapi aku gak tahu kenapa, kayak ada dari gudang itu
kayak ada seseorang gitu yang berdiri. Dia memakai jubah hitam dengan tongkat kayu dan ujungnya itu kapak, ya kapak, dan tingginya itu lebih dari aku, mungkin sepintu itu, dan pintu itu sekitar 2 meteran, ya pintu itu sekitar 2 meteran mungkin. Dan dia setinggi itu dengan jubah hitam dengan tongkat dan ujungnya itu kapak. Aku nggak tahu aku harus ngomong apa, tapi itu mungkin itu hanya sekelebat bayangan. Jadi aku tetap bergegas turun ke bawah. Tapi nggak lama setelah itu aku dengar sesuatu di telinga aku. Mata 3 kali. Aku di situ kaku, shock, karena setelah ada omongan itu kayak ada angin berembus gitu, karena ventilasi udaranya itu benar-benar dibuka di lantai 2. Aku di situ benar-benar merinding, ingin mau banget untuk noleh ke belakang, tapi rasa takut aku itu lebih besar. Jadi aku langsung lari, bergegas ke bawah tanpa tahu apa yang, dan tanpa mau tahu apa yang aku alamin tadi. Keesokan harinya semua saudara itu nginep di rumah saudara aku itu, jadi rame di rumah. Dan besoknya itu kita tahlilan karena mbah aku itu habis meninggal, jadi kita harus cepat-cepat tahlilan. Dan mumpung saudara-saudara semua ada di rumah, malam sebelum tahlilan itu, abang sepupu aku pulang dari tempat kuliah dia di sebuah universitas di Jakarta, dan aku lihat di dalam mobilnya itu ada seorang gadis dengan rambut panjang dan dengan posisi menunduk. Dan saat dia cerita, dia bilang dia ketemu gadis itu di halte pinggir jalan. Dan seingat aku, kakak sepupu aku itu pulangnya sekitar jam 1 malam. Iya, jam 1 malam. Sekitar jam 1 malam, dan dia cerita. Terus dia nanya ke gadis itu, tapi gadis itu gak jawab apa-apa. Yang aku lihat, pandangan gadis itu kosong, dan matanya itu kayak emang bener kosong, kayak emang gak tahu apa-apa. Bahkan dia sendiri gak tahu nama dia. Dan kita berpikir mungkin dia tersesat atau apa, masih shock atau gimana. Mungkin dia habis ngalamin kejadian yang emang ganjil gitu kan. Jadi kita biarin dia untuk tinggal sementara waktu. Entah kenapa firasat aku aneh sama gadis itu, karena gadis itu nunduk dan tatapan matanya benar-benar kosong. Pas kita tahlilan, dia turun dari lantai 2. Jadi dia nempatin kamar yang ada di atas. Dia turun dari lantai 2, dan aku duduk arah tangga. Itu semua orang posisinya sudah memakai jilbab, mau nerusin kegiatan kita yang mau tahlilan itu habis Isa kalau nggak salah. Aku nggak tahu apa aku salah ngelihat atau gimana, tapi yang aku lihat, cewek itu turun dari tangga tanpa kaki. Jadi kain yang dia pakai itu kan sampai ujung kaki, nutupin kaki dia. Tapi nggak tahu kenapa nggak logis, itu cepet banget kalau misal dia ngelangkah dari tangga. Dan kalau misal ngelangkah pasti kayak lututnya itu kelihatan gitu kan, kalau walaupun kita pakai gamis. Tapi ini enggak, ini tuh lurus terus turun ke bawah dengan tangan di atas besi. Dia turun ke bawah terus-terusan. Mungkin dia sadar kalau misalnya aku ngelihat dia langsung nengok aku dengan benar sorot matanya itu benar tajam, dan langsung dia ngelanjutin turun ke bawah. Aku langsung ngomong ke ada kakak-kakak gitu. Dia ngomong, aku nanya, Kak, ngeliat cewek tadi gak ngeliat? Kata dia, emang kenapa dek?
nggak apa-apa nih aja gitu kan, tadi jalannya cepet banget kayak nggak ada kakinya kataku gitu. Terus kata dia, ada kok orang tadi dia jalannya pelan-pelan gitu, kata kakak itu. Aku nggak tahu apa yang salah sama mataku, karena kayak apa yang aku lihat orang nggak percaya, dan aku juga nggak percaya sama pandangan aku gitu. Itu kejadian pas tahlilan. Pas hari berikutnya, aku lupa hari keberapa itu dia tinggal di situ. Jadi kita waktu itu baca Quran, sholat jamaah bareng-bareng. Jadi dia di pojokan terus dan kayak nggak mau sholat gitu. Katanya dia nggak sholat gitu, kata dia kan. Dan pas kita kasih Al-Quran, seenggaknya baca Al-Quran terjemahan gitu kan. Kalau nggak baca surat-surat yang lain atau gimana zikir, dia nolak. Terus kayak agak ada paksaan dikit gitu biar tenang hati dia, karena kayak tatapan matanya itu kok kosong terus gitu. Nah sama saudaraku kayak agak dipaksa sedikit, ayo baca aja, kalau nggak ini zikir atau gimana, nggak mau gitu. Terus dia kayak makin histeris gitu, teriak-teriak gak jelas, acak-acak rambut dan bilang panas. Itu kata dia, gak mau, panas. Seingat aku sih itu kejadian yang ganjil lagi. Dan hari berikutnya lagi itu larut malam dan aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Cewek itu makan tikus yang lewat di sekitar rumah itu, mentah-mentah masih hidup dia makan. Dan aku nggak tahu lagi itu dia di pojok dapur, semua orang ngeliat dan semua orang itu shock. Maksudnya itu tikus masih hidup lewat dan dia makan kayak kelaparan gitu. Dan aku dengan darah banyak di mulutnya. Di situ kami benar-benar shock, langsung berpikir ini gadis yang nggak benar, ini mungkin dia bukan manusia atau gimana, aku juga nggak tahu. Keluarga aku mikir kayak gitu. Dan hari itu kita bawa gadis itu untuk diruqyah atau gimana. Ternyata dia kerasukan dan dia udah tinggal di rumah itu sekitar 2 minggu, kayaknya 2 minggu, iya sekitar 2 minggu dia kerasukan. Dan alhamdulillah sekarang gadis itu di pesantren, masih hidup, sehat walafiat. Tapi kejadian itu benar-benar nggak bisa dilupa. Maksud aku, iblis mana yang mau masuk ke dalam tubuh seorang gadis yang baik, yang manis. Tapi aku nggak tahu lagi itu iblis apa yang masuk sampai dia bisa makan tikus mentah hidup-hidup dengan darah di mulutnya. Sekian itu cerita dari aku. Aku cuma mau share tentang pengalaman horor aku. Kalau misal hak kalian untuk percaya atau enggak itu hak kalian, karena apa yang aku alami itu emang benar-benar mistis. Bahkan aku nggak bakalan bisa lupa. Bahkan aku nggak bisa lupa sampai sekarang tentang kejadian-kejadian mistis itu. Dan kejadian mistis ini masih banyak banget pengalaman horor aku. Jadi mungkin nanti bakal ada part 3-nya. Jadi tunggu aja videonya. Makasih.